Jadi ceritanya gini, dia tuh ngelihat banyak anak muda di zaman itu kena narkoba. Nah dia cari jalan, gimana caranya rehabilitasi yang paling efisien. Nah waktu itu pertimbangannya adalah airsoft saat itu tidak semahal sekarang. Jadi merupakan alat yang paling efisien buat setidaknya buat mereka olahraga. Sekaligus mereka pacu adrenalin lah ya. Namanya orang junkies kan masih ada satu ketergantungan gitu. Kalau misalkan tadi kita udah ngomongin soal internalnya Nokom ya, trik mereka menghadapi perubahan zaman, terus sejarahnya Nokom. Sekarang nih, waktunya kita ngebahas soal kegiatan-kegiatannya Nokom. Kenapa jadi pada kayak kriminal tertangkap gitu sih mungkin? Oke. juga. Itu trademark gue itu. Siapa tertuduh? Lakunya nih. Oke, Nokom ini kan terkenal banget sama yang namanya DFU. Apa kepanjangannya tadi salah? Diversity for Unity. Diversity for Unity. Itu bisa diceritain nggak? Lebih jelasnya gitu detailnya. Soal DFU itu sebenarnya apa sih? Nah, apa sih, Bang? Lu kan ketuanya waktu itu lu terakhir. Iya. Sebelum lengser. DFU tuh udah berjalan 3 kali sebelum yang keempat kemarin ya. Yang kemarin keempat. Jadi DFU itu adalah military simulation atau simulasi militer yang bertujuan untuk agar pemain-pemain airsoft itu bisa merasakan seperti apa sih sebenarnya bertempur dengan rantai komando yang sebenarnya. Yang bener lah. Yang bener rantai komandonya. Rasain feel-nya. Betul, feel-nya ada. Bisa diceritain mungkin dari awalnya sendiri tuh tercetus untuk bikin ide DFU itu kenapa sih bener? Kayak gara-gara Bangdet kan? J Nelson. Oh si J. J. Jadi, Mana tuh orang sekarang? udah pensiun dia. Jadi J itu pengen ada satu event yang benar-benar semuanya itu lengkap, atau setidaknya 80% 90% mendekati lengkap, gitu kan. Nah disitulah yang secara tidak langsung pertama kali kita memperkenalkan Milsim dengan ketentuan Milsim yang sebenarnya sih realnya gitu kan. Jadi bukan sekedar yuk kita kesana, tapi ada cerita, ada alur cerita, musuhnya jelas, dari sisi pasukannya sendiri, rantai komandonya itu bagaimana, kita buat sedemikian mendekati kenyataan. Contoh, lu ketembak, lu jatuh. Oke, harus ditolongin medik dulu tuh. Mesti ditolongin medik dulu. Karena kenapa? Aslinya kan lu ketembak nggak lari. Iya sih. Ya kan? Lu drop dead. Drop dead. Udah. Bagaimana medik mesti menyelamatkan, dan bagaimana medik sendiri itu harus bisa bertempur. As a combat medic ya? As a combat medic. Gitu. Nah, jadi itu yang pertama kali mau dilakukan. Maka dari itu DFU ini pesertanya sangat terbatas. BB-nya dibatasin, semuanya dibatasin. Jadi misalnya pasukannya itu berapa orang, musuhnya itu berapa orang, mesti boleh bawa BB berapa orang, perlengkapannya apa aja. Mau jadi tim musuh, perlengkapannya mesti ini. Mau jadi tim pasukan, perlengkapannya seperti ini. Jadi pada saat ini bukan secara wah ya kita main awur-awuran begitu, gitu kan, tapi sudah ada skenarionya, sudah jelas semuanya. Esensinya jadi bukan hambur-hambur BB lagi. Nah, bisa diceritain nggak dulu waktu DFU awal-awal dicetuskan gitu, itu skenario seperti apa, sama berapa orang sih ikut perkembangannya nih dari pertama sampai yang terakhir tuh? Lupa kalau itu lama banget ya. Lama banget. Iya Pak. Gue masih terngiang-ngiang kemarin terakhir. gitu kan. Yang ada insiden. Kalau mau keinget paling keinget yang keempat. Yang keempat terakhir kemarin tuh. Terakhir kemarin. Itu keren sih.
Itu epic cuy. Jadi konsepnya gini, ada East sama West. Nah, East itu kan infinite respawn. West itu kan kalau ketembak selesai. 2 kali. Lu cuma medik sekali doang. Medik sekali kan. Cuman yang West ada kartu asnya. Ada si CIA operator itu. Ada penyeludup di dalam yang East. Kira-kira begitu. Tapi singkat kata lu West payah lu. Udah gua gituin aja. Masih kalah. Pasukan gua nyasar ke ujung cuy, sendirian terisolasi. Itu CIA nya begini men, maju, malah ditembakin. Nggak tahu kan, gue tembak dulu, minta maaf belakangan. Ya udah, buat lu yang penasaran DFU kayak gimana, ya nantilah ada footage-nya di YouTube, ada footage-nya di YouTube, nanti gue kasih linknya di deskripsi aja gitu kalau mau nonton fullnya. Oke, terus ngomongin si Bimbi pecahin kaca. Oh iya, itu kejadian DFU tuh yang lucu-lucu. Boleh lah di ini tahu. Jadi ceritanya begini kan, dia kan DFU tuh. Wah, dia ngerasa kan, wah berarti semua boleh nih kan. Dia mau cari jalan, tembakin soalnya. Kaca dia pecahin, perang gitu. Terus kita panitia kan, kita teriak, woi ngapain lu? Lu nggak boleh katanya. Lah, gimana? Tapi emang ya, yang namanya DFU itu ada banyak banget ceritanya gitu. Kalau kayak di tim gue sendiri, ya kita kemarin berpartisipasi ya di DFU terakhir. Kita tuh bilang, you may leave DFU, but DFU never leave you. Itu terpatri di sini gitu. Ngomong-ngomong nih soal DFU nih, lanjutannya kapan Tom? Kira-kira Tom? Wah, lanjutannya ini lagi banyak halangan nih kebetulan. Yeah. Harusnya tahun ini bukan sih? Sebetulnya harusnya tahun ini, tapi tahun ini udah pandemi. Tahun kemarin pemilihan presiden nggak bisa. Nah, udah diciduk. Dan kita juga sebetulnya kan pesertanya nggak cuma dari Indo ya. Ya, yang terakhir itu ada dari Singapura. Gitu. Nah, kebetulan kemarin juga ada omongan orang Thailand mau ikutan. Karena eventnya buat mereka lumayan seru ya gitu. Mereka mau ikutan, cuman kan pandemi nggak bisa. Mungkin ya gue usahain mungkin tahun 2021 atau 2022. Begitu kondisinya memungkinkan kita betul jalan. Doain ya, aja. pasti sesudah COVID lah. COVID cepat selesai, kita bisa DFU lagi, dan buat lu nih Bung ada waktu bisa ngelengkapin gear dulu kali ya. Karena syaratnya buat ikut DFU itu kan lu harus 100 ya 80% lah. Ya 80% sampai 90% lu harus sesuai gitu. Tapi lucu sih kalau cerita sebagai gue sebagai sisi panitia ya tuh DFU. Bayangin men, ini ada orang, gue nggak tahu siapa, tiba-tiba dia foto. Gue pikir kan, oh kira-kira lengkap lah ya. Pas gue lihat, anjir, kok fotonya cuma buka dia doang nih. Rupanya dia salah kirim men. Gue bayangin gue jadi panitia, ini kena siapa nih? itu kalau orang dengan literasi rendah nggak baca rule-nya, akhirnya kirim foto selfie, tapi ya nice try lah, yang penting yakin. Nah, terus ya, yang mesti ingetin yang namanya yang ikut DFU itu kita minta 80 sampai 90% itu mendekati realnya. Bukan berarti lu beli barang ori ya. Betul. KW nggak apa-apa. Asal sesuai replikanya. Sesuai. Ya kan? Terus beberapa peralatan, misalnya kayak pisaunya lah atau apa, lu juga nggak butuh bawa yang ori ya. Dummy juga nggak masalah gitu. Nah, tapi setidaknya lu bawa tangga asli ya, jangan bawa tangga dummy. Oh iya. Ada beberapa itu mesti asli. Tangga kalau dummy susah cuy kita. Oh iya. Ada yang kemarin kan ada yang bawa ide itu, ada yang bawa tangga itu. Kan tangganya palsu. Pas disuruh naik, tangga lu. Oke, buat yang nggak tahu juga ini atau belum pernah ikut DFU itu kan emang dari awal didesain untuk lu semirip mungkin lah sama kejadian aslinya. Ini sampai surat undangannya aja cuy. Itu ada cap CIA-nya, ada cia-cianya itu di situ. Nyokap gue sampai kaget tuh dapat surat, dapat map gitu, terus ada cap CIA. Ini anak gue main nama siapa gitu. Jadi buronan internasional, emang track record kriminalnya banyak gitu. Oke. Kan? Oh ya, lah. Tetap ada kenangan tersendiri lah. Waktu itu jadi gini kondisinya. Gue mikirnya, kalau cuman dikasih orang datang main doang nggak seru nih, masih ada mission briefnya kan. Ya udah, akhirnya gue rancang lah itu cerita bareng si Alek. Ya mau nggak mau bisa ada dokumennya dong. Rupanya surat tugasnya orang luar nih
gue baru tahu rupanya tentara asli tuh kalau memang ada misi ya mesti ada surat tugas. Nah surat tugas itulah yang dikirimkan secara pos. Sayangnya surat itu yang gue nggak tahu rupanya pos internasional itu sangat ketat mengenai cap. Gue kirim ke Singapura. Iya dong. Pas gue kirim masalah main di pos ditanya lo, nih siapa? Nih nama gue kan Tommy kan. Siapa nih Tommy dari Indonesia? Kok bisa ngirim plat CIA men? Mati nggak lo? Tapi belum ada tukang bakso muter-muter deket rumah kan? Enggak, gue nggak masuk muter-muter ke pusing juga gue. Kang bakso sekarang. Oh iya bukan. Grab. Oh ya, selain cerita seru DFU, ini juga pasti ada cerita-cerita yang agak sedikit bikin ngilu ya sebenarnya. Kalau bisa dilihat dari DFU terakhir juga kan ada sedikit drama gitu sebenarnya. Drama. DFU 4 Insiden lah sebenarnya. Dari sisi panitia apa dari sisi pemain nih? Dari sisi panitia kebetulan ada korbannya. Dari pemain dulu lah, pemain. Waktu DFU 4 itu, jadi ada dua sebenarnya insiden yang paling fatal. Pertama itu ada orang dari Ujung Pandang ya, si Adit kalau nggak salah. Dia nginjek paku. Itu orang sungguh luar biasa. Paku bekarat, gue disuruh, suntik tetanus. Gak usah bro. Rupanya anak temannya terus ngomong gini, tetanus takut sama dia. Ya udah. Angel matine gitu. Itu satu. Nah yang kedua tuh yang orang Singapura. Oh iya, Dia teman baik kita tuh. Nah, itu namanya si Daniel. Nah dia tuh saking semangatnya kan, dia lari ke depan, terus rupanya itu tim yang East udah banyak di depan. Dia panik, pas dia panik dia kepleset, jatuh, buntutnya geser. Nah disitulah gue tahu namanya combat medic berjuangnya seperti apa. Lu bayangin orang kalau kakinya sengklek, rupanya kalau ngegantung itu buset beratnya. Oh iya. Nah ditarik tuh sama si medic kan, dia teriak help, ditarik juga sama medic, tembakin tuh. Dipikir kan sesuai skenario kan, kata beneran. Jadi pesan moralnya di sini ya again, namanya kita main airsoft ya, olahraganya fisik. Kemungkinan kayak gitu tuh ya ada aja gitu kejadian. Sebetulnya yang paling susah itu dari military simulation adalah jadi panitia. Iya. Lu nggak inget dulu di Bandung yang ada malam-malam tuh? Ya. Lu inget gak? Ada yang kita tembakin panitia tuh. Itu asli orangnya udah ngomong. Jangankan panitia, zaman gue masih jadi wartawan reload aja, pada seneng banget nembakin gue. Lu ada dendam apa sih sebenarnya sama gue gitu? Emang gue nyebelin sih. Itu tapi asli. Di DFK juga sama. Kita panitia ditembakin gitu. Yang paling parah waktu itu jadi ceritanya gini, kita lagi nolong kan. Kita bilang stop, hold. udah tau lagi sengkle tuh kakinya. Dipikir skenario, ditembakin. Abis, bener. Gua sampai sekarang kagak ngerti. Gua pikir ya, udah mati gua pikir gitu kan. Wah ini karma nih, gua tembakin dulu di Bandung. Itu serius. Dia ngakunya, dia panitia stop jangan tembak. Tembakin berat gitu kan. Terus diem lama gitu. Terus ada yang ngomong bohong, tembak lagi. Itu kan dari ini ya, dari apa? Jahat. Dari pemain ya. Pemain. Kalau misalnya dari panitianya sih kayak gitu ya. Yang insiden yang itu sih siapa namanya? Orang dari Ujung Pandangnya tuh. Ujung Pandang. Si Adit. Yang gitu ke kan. tancap paku tadi. Iya. Kita panitia udah paniknya kayak gimana nyari orangnya malah masih berkeliaran lari-lari ke sana kemari giliran ketemu. Sambil ngerokok dong. Oh, santai. Nggak apa-apa. Nggak perlu. Kita panitia udah panik banget. Becocoran darah. Iya. Dia santai-santai. Wah, kita juga udah panik benar. Nah, ini korban ini. Tapi dia cerita gini, sore kan, udah mau pulang nih, kita pada beres-beres kan. Yang lain udah main pulang aja. Berarti panitia doang yang tinggal beresin. Dia lagi ngeliat CPU. Kayaknya yang nunggu tempat gak suka sama dia, dijorokin dia. Ditarik cuy. Gue pikir ada tim lain gitu di belakang. Kok nggak ada? Nah yang narik gue siapa tadi? Tapi ya akhirnya sekarang semua itu bisa jadi cerita ya untuk kita bagi sekarang ini. Oh ya, untuk orang yang dua orang tadi tuh yang luka-luka itu sekarang gimana keadaan? Udah alhamdulillah kan ya, nggak ada yang panjang-panjang gitu. Si Adit masih udah nggak apa-apa. Si Daniel juga sekarang malah jadi tentara dia di Singapura. Udah sehat ya, udah bisa Sehat, cicilan lagi gitu. Jangan-jangan jadi tentara gara-gara ikut. Gua rasa. Gua ada feeling Udah ngerasain gitu. Ya mau disiksa dulu persiapan gitu.
Oh ya, ngomongin soal kecelakaan nih. Kita ngomongin kayak tadi kan ada yang ketancep paku lah, terus ada yang dengkulnya geser tuh, dengkul nggak tahu kopong apa enggak ya gitu. Gue juga pernah dengar satu cerita yang ya bikin gue sama tim gue turut berduka cita juga lah sama Nokom, karena seperti yang mungkin lu pernah dengar juga, kalau misalkan ada yang pernah meninggal cuy gara-gara ikut milsim. Mungkin bisa diceritain nih kejadiannya. Gue cerita ya. Lu ceritain ya. Jadi kejadiannya, jadi Nokom ini punya kebiasaan kalau kalau mau masuk jadi Nokom harus ikutin 2 kriteria. Hell Week dan welcome drink itu diharuskan untuk semua anggota. Nah, kejadiannya tuh di Hell Week pas gua jadi Nokom. Jadi gua ada di tempat kejadian dan gua salah satu orang pertama yang tahu dia di kondisi itu. Nah, jadi ceritanya gini. Ada salah satu anak Nokom namanya Anton itu kena sengat giant African wasp. Jadi bukan lebah tapi wasp. Apa ya disebutnya di Indonesia? Ya, lebah on steroid. Pokoknya gede deh. Iya, itu. gede. Nah, dia bersarangnya di tanah. Jadi ceritanya waktu itu si timnya dia Pak Ecoy, si Anton dan beberapa lagi, gue lupa siapa aja. 4 apa 5 orang? 5 5 ya. 5 orang. Mereka mau flanking. Flanking Anton, tuh kalau nggak salah keempat dia. enggak. Dia yang paling belakang. Dia paling Paling ya, belakang, kelima. ya. Depannya Ecoy. Paling Nah. depan Ecoy. Bukan. Ecoy nomor 4. Oh, Ecoy 4. 4. Nah, masih ada depannya lagi, 3 orang lagi kalau gue nggak salah. Nah, gua sama Yuta itu di belakangnya, tim belakangnya nih gua, sama-sama posisi recon. Terus si Pak Coy kan kondisinya ngeranggak nih, nyenggol sarang lebah. Rupanya giant African wasp tinggalnya di tanah sarangnya, bukan di atas. Di bawah tanah. Di bawah. Dia punya sarang di bawah. Kesenggol. Karena lo gerak, Anton di belakang. Anton yang kena serang. Antonnya teriak, gua teriak hold. Anton lari nih kondisinya, bawa lebah. Nah, kita waktu itu gua sama Yuta cuma bisa nyiramin air. Kenapa? Karena ya segitu banyak tawon. Akhirnya si Pak Hendra kalau nggak salah yang punya lahan, dia lari bawa bambu gitu, dihajar men. Itunya waspnya ikut dia habis itu. Dia lompat ke kali kan. Nah, itu kita bisa evakuasi Anton. Nah, gue nggak tahu kenapa dia bisa bisa sampai kena sangat segitu banyak gitu. Ada berapa sengatan kira-kira? Total 40 sengatan termasuk di dalam vest. Jadi vest ini kan dia cuma pakai tipis, nggak pakai busa gitu kan. Oh, nggak ada platnya lah. Masuk main ke dalam. Tembus ya. Lebih dari 40. 40. Lebih. Nah, ada satu kan yang mati kalau nggak salah. Jadi kita tahu kan penyebabnya. Jadi dia di jari aja, satu jari itu ada sekitar 4 sampai 5 sengatan per jari. Belum yang lain-lainnya. Memang kondisi itu kan kita di daerah ya. Di Bogor. Di daerah. Habis itu kita coba bawa ke puskesmas setempat. Betul. Tapi ternyata mereka itu nggak punya antivenom. Ketika dibawa ke Sumber waras itu sudah cukup telat waktunya. Jadi racun itu sudah menjalar. Istilahnya organ failure dia udah cukup parah. Iya. Jadi mesin hemodialisis sudah tidak bisa Sudah lagi tidak cuci bisa darah. lagi cuci darah dia. Wow. Jadi akhirnya Anton itu dinyatakan meninggal itu pagi hari. Berapa jam itu kurang lebih setelah kejadian? Beberapa hari jam. Enggak, Hari dong. jam. Hari kan pulang. Gua inget tuh dari Jonggol. Gua sempat pulang. Itu kan langsung dibawa ke ini. Ke Sumber Waras. Sumber Waras. Nah, malamnya masih datang. Malamnya itu kan masih oke. Masih oke. Gua masih datang. Bukan masih oke, masih datang. Ya itu udah sekarat. Malamnya itu ingat nggak bapaknya itu sama emaknya nyari obat. Kan mau Nyari obat yang sampai kita ke kirim. kan masih ngobrol sama Husen malam. Betul. Nah abis malam itu kan lewat. Nah,
malam itu kan pagi, mau ke pagi, malamnya masih nggak apa-apa kan, masih ada ngobrol-ngobrol sama Ojon. Betul kan, dia kan lewatnya pagi. Iya, makanya gue bilang itu Lewat. bukan hitungan jam, hitungannya udah hari, men. Udah lewat sehari itu. Ya kalau lu hitung tanggal ya hari. Tapi kalau hitung itu kan belum 24 jam. Kalau dari seingat gue ya, dari ingatan gue nih Mel, kejadian itu sampai dia meninggal itu 2 kali 24 jam. Kenapa? Karena sempat pulang dulu, gue inget banget besok harinya gue harus kuliah, karena itu hari Minggu kan. Gue harus kuliah, pulang kuliah, gue masih sempat ke Sumber Waras, masih sempat lihat, terus ngobrol bentar. Ini ingetan gue nih Mel. Nah, Karena gue inget hari itu gue kuliah Mel. Nah temen itu kan gue satu kampus sama Anton. Jadi satu universitas beda fakultas. Nah sempet ngobrol, gitu, kondisinya segala macam sama Yuta kan. Yuta kan di IT, Anton di IT. Nah sorenya tuh sempet masih ke Sumber Waras, malamnya itu kritis. Gue mau pergi dibilang udah nggak kenapa-napa, paginya dikabarin meninggal. kalau gua dikasih tahunya itu adalah hari ini Anton masalah, langsung dibawa ke Sumber Waras. Sore itu gua datang ke Sumber Waras, paginya itu Anton dinyatakan meninggal. Jam 4 pagi itu kita dapat akhirnya pesawat Garuda buat bawa ke Timur. Oke, gue nganter ke bandara. Itu jam Lu nganter paginya, kita udah pacara dulu. lu nganter itu karena gua semalaman itu sama si Anton. Berarti Jadi begitu Anton sampai, nggak lama gua sampai Sumber Waras itu. Nah itu kalau dihitung hari, memang hari kedua. hari kedua kan? Tapi kalau hitung 24 jam, nggak sampai 2 kali 24 jam, nggak sampai Oke. 24 jam. Well, apapun itu gue turut berduka cita ya gitu sama anggota Nokom yang gugur lah saat lagi skirmish gitu. Dan ini jadi warning juga ya buat teman-teman yang lagi nonton channel ini, kalau misalkan main airsoft itu ya anything could happen lah sebenarnya, makanya berdoa dulu kalau mau main. Terus saran gue sih selain berdoa, safety, sisir lokasinya dulu. sisir juga lokasinya, karena nggak tahu kan kayak tadi ada paku lah, pecahan beling, namanya kita main di tempat yang nggak ada orang gitu kan. Terus untuk kejadian Bro Anton ini nih, almarhum nih, itu jadi komemoratif sendiri ya untuk di Nokom ya. Jadi kalau di kita Setiap fallen member, kita selalu ada patch. khusus untuk mengingat mereka, Mengenang. mengenang mereka. Nah, per hari ini patch itu baru 2 ya. 2. Ada dua member. 2 member. Satu untuk Anton, Satu lagi buat Nana. satu lagi untuk Nanang. Oke. Kalau Nanang dia kecelakaan. Setelah skirmish. Jadi- Pulang kerja. Oh. Jadi cerita gini, minggu itu Nanang jarang main nih, udah lama. Ya, udah lama nggak pernah main. Minggu tiba-tiba itu dia main. sama kita. Gua minggu masih ngobrol baik-baik, apa ngobrol lah, bisa ketawa-tawa lah gitu kan. Terus hari Senin sore dikabarin Nanang meninggal. Kecelakaan. Ya, hari terakhir ketemu berarti ya. Iya. Oke. Dan di situ kejadian itu ada satu kejadian pada saat difoto semua anggota balik badan kecuali dia sendiri. Itu nanti mungkin bisa dikasih lihat kali ya fotonya ya. Ada lah ya nanti Ada. lu kasih lihat gitu. Oke ya namanya juga olahraga ya, ada aja gitu. Dan kalau emang udah umur ya siapa juga yang bisa Gak ngelawan ada yang bisa bang. takdir gitu. Intinya tetap istiqomah aja, tetap ikhtiar, berdoa, pakai pelindung safety yang Tepat. mumpuni lah, yang tepat gitu, biar terhindar dari kecelakaan. Nah kalau misalkan tadi kita udah ngomongin soal serunya DFU, terus ada ya cerita-cerita yang agak menguras emosi ya soal fallen member itu gitu ya. Siapa sih yang nggak sedih kalau keluarganya meninggal gitu kan? Nah sekarang gue pengen tanya nih, kalau dari lo bertiga nih masing-masing, skirmish atau milsim yang paling berkesan lah gitu. Mulai dari yang mana dulu nih?
Dari tuan dulu lah. Waduh, Waduh, kalau ngomong skirmish atau mesin paling berkesan cukup banyak sih, ya kan? Karena kalau ngomong skirmish sih, itu paling berkesan sebenarnya kalau kita waktu lagi main CQB itu di Sunter, ya kan? Karena Yang dulu tempat CQB yang gudang itu bukan sih? gudang itu, Ah ya, oke. di situ belum pernah ada yang ngalahin kita. Waktu itu tim kita dengan kecepatan yang cukup tinggi, Kayak masih gagah-gagahnya nih waktu itu. dan masih berani mati. Oke. Jadi bermain kan berani mengorbankan diri. Karena rekor waktu itu di bawah 30 detik kita habisin itu satu tim. Isinya 10, Isinya 12 orang. 12. 12 lawan 12. Selusin lah ya kayak Selusin donat. lawan selusin di bawah 30 detik kita habisin itu Oke. dengan cepat itu. Hasilnya ya tahu sendiri kan, karena cepat itu udah pasti bentol sana bentol sini Pak. Dari depan bentol, dari belakang bentol, kepala kena, pipi kena, Bawa ya tanda udah, mata ya? bawa tanda mata. Kenapa? Karena memang kita waktu itu kita udah bilang nggak sampai semenit ya. Oke, ya udah. Kalau misalnya udah kena, mesti nunduk dulu. Jadi yang di belakang itu bisa nembak. bisa nembak. Oke. Namanya lagi begini, yang di belakang pun juga dengan cepat, ya udahlah, kenalah yang di belakang sini, kenalah dari depan. Terus akhirnya Ya kita menang kan? di band. Ya di band enggak, tapi kan ya intinya dari 12 itu yang ini 0 kita sisa cuma berapa sih 2-3 orang lah. 2-3 orang gitu. Good game lah ya. Good game lah, good game, seru, itu aja sih. Dan itu yang masih berasa benar-benar anak-anak itu adrenalinnya tinggi, gitu kan? Adrenalin tinggi, mereka larinya berani, gitu kan? Kita bukan cuma masalah cepat, percuma cepat tapi kalau takut, Iya, iya. ya kan? Mereka akan berhenti di tengah jalan, gitu. Dan mereka benar-benar berani, malam itu benar-benar berani. Istilahnya dokem ya. Ya. Tapi ada Udah maju juga yang dokem. lucu. Gimana? Ada juga yang lucu. Di tempat itu juga, di game-game berikutnya, Battleground, di Battleground, di Di- game berikutnya. BG namanya. BG La Piazza. Bukan, BG. Enggak, di Battleground Sunter. Oh, yang di gudang itu. Oh, ya gudang itu, oke. Ya, namanya kalau udah jadi member itu mesti kayak PA. Ya kan? Kenapa? Ada satu member kita dulu keluar ngomong, gila itu anak Superman. Gue beri berapa kali nggak mau ngaku. Udah dong. Ya namanya kita lebih senior, kita tenahin. Coba posisinya di mana? Tadi di sini. Oke. Terus gua ngeliat dari lubang ini, gua beri dia. Dia nggak mau ngaku. Dia balas nembakin kaki gua. Curiga dong. Tanya, rifle lu posisi gimana? Begini. Terus jadi begitu dia lihat, gua lihat dia, gua pencet lah. Nah, kalau BG kalau BG Sunter cerita gue dua. Pertama melibatkan Anton Gendut. Si Gendut, itu kan lo ingat kalau di BG Sunter ada VW kan di tengah. Iya. Si Ator kan gendut tuh. Dia masuk ke VW. Maksudnya dia mau biar gak kelihatan kan. Gue lagi lewat nih. Ada bunyi, tolong. Siapa tolong? Kan takut gue kan. Gue nengok orang, tolong dong Tom. Gue Anton. Dia bilang, kenapa lu Tom? Gue kejepit. Bingung kan lo? Kejepit apaan kan? Lu di mana? Gue bilang, lu buka pintu VW-nya. Gue buka pintu. VW kan ada bawahnya tuh. Dia tahu kamu nyelip di situ, nggak bisa keluar. Jadi Ya. pesan moralnya kalau lu main airsoft, ya tahu diri juga lah kalau buat Kalau nggak muat ya masuk. Gusain orang kan, tarik akhirnya kan, ditembakin Mel. Gue bilang tunggu dulu lagi nolongin dia. Nah itu
BG pertama. Oke. Nah yang kedua, gua selama dari detik ini kejadian kedua, itulah alasan kenapa gua nggak pernah mau main airsoft sama cewek. Jadi cewek lu yang lagi di sono nggak mau lo ajak main ya? Enggak. Kenapa? Nah jadi kita begini, Balas dendam. kan si Alphonse sama si Yuta ngajak cewek buat main airsoft. Gua nih sebagai tamu nih undangan nih. Si cewek lagi nembak dari atas begini lantai 2. BG kan lantai 1 lantai 2 kan. Dia lantai 2 nembak. Dia lupa lepas trigger, Mel. Gua di bawah. Beret rata, Mel. Boh, jarak nempel gua kelojotan tapi enggak bisa teriak. Ya terakhir gue sukir sama cewek juga ya. Minggu lalu sih gue ngajak bini gue sukir, akhirnya mau sukir juga dia. Dan gue friendly fire. Gue nembak bini gue sendiri cuy. Itu kayaknya lebih bahaya. Saya laki-laki pemberani ya, bukan seperti anda laki-laki lemah ya. Oh, dia ketembak di biji. Itu nggak usah dibahas. Nah kalau dari gue sih, kalau mereka berdua kan yang good game lah gitu kan. Kalau dari gue pernah yang paling berkesan itu pas sukir gitu kan, karena saking excitednya, wah besok nih mau sukir. Biasanya kadang anak airsoft tuh udah nyiapin dari malamnya nih, dari malam gitu kan. Udah rajin deh. Sampai malam, dan kebetulan waktu itu acaranya pagi, udah kurang tidur, bangun kesiangan, nggak sarapan, janjian sama temen gua, dia ternyata udah duluan nih, dan udah sarapan, guanya belum dong. MT emang suka gitu emang namanya. Udah nih, Mana gua tahu. lagi main seru-serunya, kadang kan adrenalin, wah lari sana lari sini, udah lewat gua, nggak lewat sih maksudnya, karena Jangan lewat dong. jadi karena nggak sarapan gitu kan, terpacu adrenalin. Gue cerita lengkapnya di Wan. Melakukan pembelaan diri ya teman-teman ya. Gini loh nih. Lo bayangin gini, kan kita kan jatahnya per tim tuh bagi area kan, gitu kan. Nah, Ini waktu kita di studio alam bukan sih? iya. Oh iya studio alam ya. Kan gua sama dia doang yang datang dari Nokom. Oh iya kan ada saya juga. Yang lain kan kondangan, nggak bisa. Kan gua sama dia doang berdua. Terus kan sama Romantis deh kamu. sama anak Semar disuruh jaga belakang kan. Itu kan gede, men. Iya kan kita mau gede banget itu, sampai ada kebo segala di situ kan. Iya kita tembakin lagi untung gak ngamuk. Nah, jadi ceritanya gua sama dia bingung nih mana lokasinya. Akhirnya kita jalan nih. Jalan-jalan muter-muter, ketemu dia, ketemu macem-macem. Akhirnya ketemu musuh. Itu ceritanya kenapa dia muntah. Ketemu musuh, panik. Lu masih bagus lu dia muntah gitu. Ini gue ceritain yang di Gunung Putri. Kenapa nih Gunung Putri nih? Ada satu anak gitu kan, maju ke depan ya. Nanti lu kasih tau ya, di depan itu ada siapa aja. Tahu gak dia ngapain? Dia maju ke depan. Mel, ada 2 orang depan gua. Terus, oh ya udah. Jadi dia diem aja. Tahu gak dia ngapain? Jadi dia cuma ngasih tahu di depan itu ada 2 orang apa. Pas gua kesana, dia lagi taruh unitnya di pohon, dia duduk, dia buka cemilan. Oh, 2 orang tadi ke sono tuh. Terus ya udah dia kan ke sono, gua kasih tahu lu dia ke sono. Terus dia balik makan lagi. Gila itu sih bener-bener pingin nafsuin lu, pingin gua. Oh, kalau mau gua taunya ada Mas Elwi tuh. Jadi gini, teman-teman, intinya sih gitu kan, kalau misalnya dari pengalaman gua sebelum skirmish, jangan lupa sarapan dulu deh. Ya. Itu. Nah, Daripada Daripada temennya nanti pura-pura tidak tahu kalau temannya belum makan. Ya. nyusahin. gua tambahin. Yang kedua, kalau skirmish jangan bawa handphone taruh di tempat yang aman. Kenapa? Ngeselin, men. Nih ya. Lagi sembunyi di telepon. Iya, wah, masih bagus lagi dia telepon. Iya sayang banget sama kamu. Iya nih aku di hutan gelap-gelap digigitin nyamuk. Ditembakin gua gara-gara dia. Contoh laki-laki lemah, bucin, tidak seperti saya. Gua salah gua mah tidur di luar juga. Gua sampai bilang kalau tuh cewek sampai nggak lu kawinin gua bener. Ya udah, itu adalah tadi obrolan seputar skirmish dan aktivitas bareng sama Nokom ya.
Tapi sebelum video ini gue akhiri, gue masih punya satu sesi lagi nih. Mau tahu sesinya apa? Stay tune terus di Bacotan Om Wo. Oke, sekarang sebelum sesi episode kali ini gue akhiri, kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih soal pengalaman pribadi, soal berdirinya Nokom, soal aktivitasnya. Nah, siapa tahu kan, lo habis nonton ini, lo tertarik nih. Kayaknya tim aneh ini cocok untuk saya gabungi. Oke, langsung deh, bisa kalau misalkan aneh. iya nggak aneh juga, nggak udah dibeliin kopi soalnya. Oke, kalau misalkan ada yang tertarik mau gabung Nokom, hubunginnya kemana? Syaratnya apa misalnya? Pak Kahar, monggo. Pak Kahar. Ya harus dong, ini ketuanya. Kalau untuk yang mau gabung sama Nokom itu sebenarnya simple. Pertama ya nggak apa-apa, cari informasi dulu gitu kan. Nokom itu apa sih gitu kan? Jangan sampai beda apa ya? Beda Dari banyak imajinasi. Ini gue pengen main bola tapi mainnya ke Nokom gitu kan, ya sampai kayak gitu. Yang kedua itu ikut dulu nih, kalau misalnya kalian yang pengen jadi airsofter, ya ikut dulu gitu kan, ikut skirmish dulu. Kasarannya ya tak kenal maka tak sayang, biar lebih kenal dulu nih gitu kan. Jangan mesra dulu. Betul. Kalau Dan di Nokom dulu ada dulu kita pernah bikin satu sistem juga sih. Yang dulu ingat gak yang kalau misalnya memang tertarik datang aja dulu, kita kan unit banyak gitu. iya. Datang dulu. Oh, iya. Kalau mau Karena datang tadi kan dulu aja. investasi mahal kan. Nah ya. Dibanding lu Datang salah beli dulu, terus mabok. coba dulu suka apa enggak. Kalau suka kasih baru- sama kita gitu kan. Secara ya kalau mau ikut Nokom mesti agak PA sedikit aja. Apa Berani- saya berani bilang gila, berani aneh? Mesti berani gila. Gitu, jadi ikut dulu gitu kan, biar ngerasain dulu, karena kan member Nokom itu sifatnya sebenarnya seumur hidup ya. Betul. Gitu, walaupun kita udah nggak main nih gitu kan, makanya ikut dulu, nyobain dulu Baru kontrak darah. Itu ntar men. gitu. Nah habis itu kalau udah ngerasain, udah sering main, udah Cinta. cinta, Ah. saling mengenal satu sama lain, baru nih kita ada yang apa ya, Inisiasi. inisiasi gitu, Airwick sama Welcome welcome drink. drink gitu. Nah baru nih itu benar-benar member Nokom sebenarnya, itu yang Nah. sifatnya seumur hidup. Nah, soal Hellweek dan Welcome Drink kita nggak bahas di sini. Kenapa? Nanti langsung Japri mesra aja lah gitu. Langsung ke Japri, ke siapa nih biasanya yang tugas administrasi buat bohongin neneng-neneng enggak? Sebetulnya gini, kalau mau kontak bisa dari Instagram, Nokom Brotherhood bisa, Ya ada di sini. gitu. Facebook juga bisa. Oke. Nah, kontak aja atau hubungi saudara ini. Ya nanti ada inilah Saudara. sosmednya juga lah gitu. Saudara ini. Oh iya. Tapi digambarnya kalau saudari. Jadi intinya itu, kalau misalnya ada yang mau gabung, nggak apa-apa, bisa lihat-lihat dulu IG kita gitu kan. Kira-kira cocok gitu. Gitu tinggal DM, nanti adminnya akan balas gitu. Oke, nah tadi kan bilang katanya kalau misalkan mau gabung sama Nokom itu harus main bareng dulu nih. Ya kan, harus kenalan dulu. Bisa dikasih tahu nggak kira-kira Nokom tuh sekarang nih sering mainnya di mana aja sih? Lagi pandemi, kita udah Lagi libur. COVID. Oh iya ya. Gimana sih? Kita nggak dikasih main. Ya udah anggaplah lagi nggak pandemi gitu biasanya. Oke. Ya biasanya. Kita tuh sampai sekarang belum ada base camp sebetulnya. Kita masih keliling-keliling Jakarta aja. Kadang kita main di M7, kadang kita main di Ancol. Nah, yang baru ada tempat baru kan di Gading tuh, Bella Terra. Iya, Bella Itu Terra. juga Oh, iya. kita diundang, cuman kita belum sempat datang gitu. Iya sama. Nah, jadi tinggal kontak dari IG-nya aja, ntar kita kasih tahu kita di mana. Kita kemana? Tunggu aja. Oh iya, lagi juga sekarang kan bisa dilihat ada beberapa mulai tempat-tempat main tuh udah mulai banyak ya yang ada nyediain rental airsoft juga. Betul. Gitu kan. Dan itu kan ya sangat membantu lah untuk yang baru-baru mau kecemplung kayak tadi kan kita bilang kalau misalkan mau main airsoft cobain dulu lah. Ntar kalau udah cinta baru Betul. beli unitnya gitu. Karena investasinya nggak kecil. Cukup buat
Nyekolahin anak PS2 kayak. Oke, terakhir nih ada pesan-pesan nggak buat Airsofter Indonesia di luar sana atau mungkin dede-dede gemes yang mau ikutan kecemplung di hobi ini? Sok lah, langsung. Ya, siapa dulu nih? Kahar aja. Kahar lah ya. Kalau buat gue sih hilangin ego dulu gitu kan. Again, hilangin ego dulu. No baper ya. Nah. Gitu. Karena kan kita tujuannya pingin have fun aja gitu kan. Makanya nggak usah ngerasa wah gue pengaimna gitu kan. nggak ada di situ gitu kan. Unit iya kan tergantung dari kitanya nih gitu kan. Kalau kita mampunya beli barang yang gini ya udah buat fun aja nggak apa-apa. Hidup gak usah serius-serius amat lah. Nah, itu yang mau gue sampein. Gak usah serius-serius aja. Gak usah serius banget lah. Kayak kita aja gitu, ngebodor ya. Geli gue. No baper jangan lupa. Ya, no baper. Oke, terakhir nih dari sepuh yang masih gagah. Kopinya enak om. Intinya ya jangan banding-bandingin. Terus kalau di nongkrong itu kita nggak ada sistem hitung-hitungan. Dalam pengertian kita nggak ada ngomong, wah kita menang sekian poin, kita kalah sekian poin, nggak ada itu. Karena yang kita lakukan ini semua kebersamaan, kekeluargaan. Jadi yang namanya itu nggak ada pakai hitungan. Wah kita menang sekian game, kita kalah sekian game, Nggak ada. menang sekian poin, itu nggak ada. Kita paling hebat. Kita paling hebat, nah, semua sama. Dan kita juga mesti ingat satu, nggak perlu show off lah, gitu kan. Ya, langit tidak pernah memberitahu kalau dirinya tinggi juga kan. Betul. Itu aja sih. Oke. Jadi buat yang baru main airsoft atau baru mau kecemplung di hobi ini, diingatlah wejangan-wejangan dari om-om di sini ya. Oke, anyhow, berhubung waktunya sepertinya sudah habis. Makasih banget nih buat teman-teman Nokom, hari liburnya udah digangguin suruh kesini. Bawa pacarnya lagi baik sekali loh. Bad move sih sebenarnya. Bawa pacarnya ketemu selingkuhan. Jangan diikutin. Oke, buat lo yang udah nonton, makasih banget. Apalagi yang udah like, subscribe, komen, apalagi nge-share video ini. Wih, nuhun pisan lah. Ya udah, sampai ketemu di episode bacotan omong berikutnya. Masih akan tetap ngebahas hal-hal menarik seputar dunia airsoft gun. Masih barengan sama gue, Emir Cesario, dan akhir kata, gue Emir Bewok, Tommy. Owan. Melki. mengundurkan diri. Sampai jumpa. Gua mau ngasih tahu aja. Apa? Jadi ini kan selingkuhannya Tommy. Tahu dia sukanya gitu. Loh, ini yang beok-beok. Dia sukanya brewok, sukanya ini. Itu suka diginin. Kalau Vika ikut lu bisa dikasih tahu lebih banyak. Terus terang. Cuma saya aja Vika nggak ikut, gitu kan? Coba kalau sih ada indikasi. tetap cinta kan? Tetap cinta dong. Tetap cinta kan? Gimana lagi? Udah terlanjur. Jadi tetap gitu. Terbantu nih. Dia udah tetap sama lu, udah tetap apa-apa. Daripada pulang sultan sendiri kan jauh. Emir sampingan nggak apa-apa lah. Habis ini di blok. Kalau gua sampai blokir, lo, api semua gua liatin. Ini kita hari ngebully Tommy ya. Jangan lupa subscribe Bacotan Ombok. Kalau enggak, nyesel.